Di video singkat ini gua mau bahas A sampai Z. Gimana caranya lu jago jualan online dalam waktu berapa? 7 menit? 8 menit? Makanya lu pantengin ya. Ini kita bakal bener-bener ngomong intinya aja, dan kalau lu bisa ikutin, gue yakin deh lu mau jualan apapun juga pasti laku. Gitu ya. Kalau lu nggak laku, lu kasih tahu gue dah ya. Kalau misalnya lu praktekin lo ya, tapi kalau lu nggak praktekin bukan salah gue lo ya. Oke, jadi gini, biasanya yang bikin orang ngerasa susah adalah ketika jualan adalah kalian nggak ngerti gimana konsepnya atau gimana strateginya buat jualan online. Jadi kayak lu ngerasa kayak online tuh, oh ya udah, apakah gua posting doang pasti laku, apakah gua bikin konten doang pasti laku, ataukah gua nge-live streaming, apakah gua nge-story atau apa. Lu gini loh ya, yang bikin yang orang susah adalah ketika kalian terlalu banyak mikirin kayak harus ngapain sih. Padahal sebenarnya kalian bukan harus mikirin detailnya harus ngapain, tapi yang gue mau ajak kalian ngerti adalah kalian ngerti dulu gambaran gedenya lu harus apa. Sebenarnya jualan online sama jualan offline itu mirip. Lu tuh menawarkan solusi untuk masalah orang. Yang artinya adalah kalian cuma bisa memberikan solusi kalau orang itu punya masalah. Makanya di sini di online itu sebenarnya nggak cuma di online sih, di offline juga sama. Ada yang namanya konsep supply and demand. Penawaran dan permintaan. Ada yang nawarin, ada yang minta, gitu kan. Nah, ini quick recap ya, hukum ekonomi. Kalau penawaran terlalu banyak, yang nawarin banyak, yang minta dikit, harganya jadi murah karena apa, banting-banting. Tapi kalau kebalik, yang minta banyak, yang nawarin dikit, harganya jadi mahal. Kenapa? Karena barangnya terbatas. Nah, supply demand sebenarnya adalah hukum alamnya nih. Lo mau jualan apa nih? Kalau kalian jualan produk yang dalam tanda kutip, yang jualnya banyak, yang belinya dikit, lo mendingan udahan. Beneran. Karena kenapa? Makin lama harganya bakal makin hancur. Tapi kalau kalian main di pasar yang mintanya banyak, tapi yang nawarinnya dikit, selamat. Lu bakal diburu. Jadi rumus pertama buat jualan online biar laku adalah carilah pasar yang permintaannya banyak, tapi yang jualnya belum terlalu banyak. Nah, kadang ini tuh bisa diciptakan dengan cara apa? Shifting, geser-geser dikit. Contoh, gue jual baju. Yang jual baju banyak banget kan, lu tau sendiri. Ya nggak? Semua orang juga jual baju. Tapi mungkin nggak banyak baju khusus kakek-kakek. Misalnya, kakek-kakek juga butuh baju loh. Dan kakek-kakek kan ibaratnya perlu kelihatan pengennya tetap gagah, tetap oke, tapi badannya udah nggak se-oke dulu lagi gitu kan. Nah, mungkin ini adalah pasar yang bisa digali. Dan zaman sekarang pasar tuh makin segmented, pasar itu bener-bener makin ngerucut gitu loh. Jadi kayak gini ya, kalau zaman dulu satu barang untuk semua. Kalau sekarang nggak gitu. Orang tuh pengen yang sespesifik mungkin, yang spesialis mungkin. Makin seperti itu makin bagus. Jadi carilah yang pertama ini. Yang kedua, lu paham lu mau jualan ke siapa. Nah, biasanya gue kalau ketemu banyak seller online, mereka selalu bilang gini, gimana target market lu siapa? Ya semua orang. Ini kan bisa dibeli sama, ini bisa, itu bisa. Bentar, enggak gitu. Gini. Gue di MEA kita lagi banyak pengembangan ya. Salah satunya adalah kita juga banyak masuk ke brand-brand lokal. Gitu ya. Ada salah satu brand partner gua yang kita memang masuk di situ, kita memang mau kembangin produknya. Dia bikin tas gitu kan. Yang punya tuh selalu ngerasa gini, tas ini lucu banget ya, kata yang punya gitu ya, kan cewek gitu ya. Lucu banget ya, ini tas gitu kan. Tas ini tuh bagus loh, bisa dipakai buat gini, buat gitu. Ini waktu gua launching cepet banget lakunya. Gua tanya, bentar harga lo berapa? 300.000. Gue bilang sama dia, ini tas lu pasti 30-an kan? Kagak, anak muda juga pakai. Tapi yang beli lu 30-an kan? Oh iya sih teman-teman gua. Di situ aja udah beda. Lu punya satu market spesifik. Nah, marketnya kemana? Dan ketika gue cek ke anak kantor gue kumpulin beberapa orang cewek-cewek dari umur 19, 23, 25, 27, 31. Gue tanya, lu mau pakai tas ini nggak? Enggak. Kenapa? Terlalu emak-emak, dibilang. Nah, disitulah lu paham lu lagi mau jual ke siapa, sespesifik mungkin, itu bakal lebih gampang. Nah, kalau udah paham, konsep yang ketiga adalah produknya harus fit, seperti tadi gue cerita. Jadi kalau yang bikin tuh kita ngerasa kayak ya udah sih, ini baju bagus, ini oke. Bentar, oke itu kata lu. Yang jual selalu merasa oke. Kenapa? Hasil karya kita. Yang beli nggak merasa oke. Jadinya susah. Oke? Kebayang ya? Jadi harus cek fit apa enggak gitu kan. Gimana cara ngeceknya? Sesimpel, kalau misalnya kalian ngerasa ini cocok untuk umur sekian, kumpulin orang-orang umur sekian, nih gue mau coba ini tawarin, lo mau beli nggak? Jangan cuma ngomong, menurut kalian gimana? Oke nggak? Enggak, lo mau beli nggak?
Kalau gue jual sekarang harga 200.000, lu beli nggak? Coba jual langsung ke mereka, gitu kan. Kalau mereka nggak beli, bentar, kenapa lu nggak mau beli? Nah, kalian tahu nih, dapat insight-insight berharga yang lihat ini produk fit atau enggak. Nah, yang keempat, nah kalau udah kayak gitu, lu harus ngapain? Kalian udah tahu supply demand, kalian udah ngerti mau jualan ke siapa, kalian udah punya produk yang fit, misalnya kurang lebih kayak gini. Yang keempat, kalian waktunya bikin toko. Tokonya harus bikin sebagus mungkin. Karena kenapa? Online itu ngomongin semuanya visual, dilihat di handphone. Bikinlah tampilannya sebagus mungkin di handphone, jangan sampai burik, ya kan? Berikutnya, setelah udah bikin di handphone, cari traffic. Traffic itu apa? Datangin orang sebanyak mungkin buat ngeliat, buat ngetes. Bahkan gini, satu hal yang gue kagum banget dari Douyin China adalah kemarin gue diundang ke sana kan buat lihat, mereka tuh bener-bener segasu tuh bener-bener by data. Jadi kayak ini barang bagus atau enggak, buat ngetes barang ini bagus atau enggak, langsung mereka iklanin, jebret, bayar. Satu produk budget minimal $50 buat ngelihat ini barang bagus atau jelek. Kalau bagus terusin, kalau jelek langsung matiin. Jadi mereka kayak kerjanya tuh apa ya, nggak pakai lama gitu. Ini oke, tes, oh jelek, gagal, nggak usah. Ini oke, tes, oh jelek, gagal, nggak usah. Gitu loh, sesimpel itu, gitu kan. Nah, kalau misalnya, tapi bentar, kalau kayak gitu bingung dong. Gua harus cari barang iya, harus bikin toko iya, harus ngiklan iya, harus segala macam ya. Yes, jualan online memang kadang nggak gampang. Nah, tapi sebenarnya gue punya cara langsung buat kalian jadi lebih gampang. Yaitu gimana? Kolaborasi. Lu nggak perlu ngurusin bikin toko. Bayangin ya, kalau nggak usah ngurusin bikin toko, lu nggak harus ngurusin cari traffic. Tugas kalian adalah bikin barang yang bagus. Sisanya apa? Kerjasamain sama kita. Gitu. Karena kita punya tim buat bantu kelolain toko kalian. Gitu kan. Nah, kalau ada yang mau, lu boleh cobain komen karena tim kita bisa ngapain ya. Lu butuhnya apa? Ada deh gitu kan, mulai dari bikin SKU-nya, masukin produknya, terus udah gitu ngupload traffic-nya dan lain sebagainya. Kita ada jasa kelola seperti itu, gitu kan. Nah, kalau dengan adanya kita, ya sebenarnya gini, lu tinggal bikin evaluasi, tes jalan atau enggak, lu dapat feedback. Udah bagus, naikin terus budgetnya. Udah lebih bagus lagi, cari BA-nya, gitu kan. Udah lebih bagus lagi, mau diapain nih? Bisa banyak caranya gitu kan. Ini adalah beberapa yang bisa dilakuin, gitu ya. Kalau misalnya, kalau misalnya gue mau coba sendiri boleh nggak? Ya bisa juga. Lu coba sendiri gimana? Tadi yang caranya. Udah lu gitu, lu bikin tokonya, lu cari trafficnya, kalian evaluasi, bagus atau jelek, putusin mana yang harus dinaikin, mana yang harus diturunin, dan nggak usah segan-segan kalau memang itu nggak bagus ya udah ganti, bikin produk baru lagi dari awal, gitu. Jadi sebenarnya jualan online yang bener ya kayak gitu sih.